Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani ASN di channel YouTube kesayangan kita bimbelnip.asn.id. Pada kesempatan kali ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang akan ujian di hari selanjutnya, ini kita sudah merangkum soal FRTU dari hari pertama sampai hari ketiga ya. Baik, sebelum kita lanjut untuk membedah apa sih soal-soal yang keluar di hari pertama sampai hari ketiga ini, teman-teman boleh silakan follow terlebih dahulu Instagram dan TikTok kami bimbelnip.asn.id maupun Dani ASN. Nah, jika teman-teman ingin berlatih, website bimbelnip.asn.id sudah menyediakan latihan tryout yang sudah berdasarkan kisi-kisi dan FR. Jadi di website ini sudah lengkap dan khususnya pada talent operasional ada volume ke-6 yang jitu banget tryoutnya. Oke, nah langsung saja apa sih field report atau laporan soal-soal dari teman-teman yang sudah ujian dari hari pertama sampai hari ketiga? Beberapa soal yang saya ingat, seorang petani dalam 15 menit bisa memetik jeruk 75 buah. Dalam satu hari petani bekerja selama 8 jam. Berapa jeruk yang dipetik dalam satu minggu? Oke, kita juga ada soalnya ini. Kemudian si X membuat roti 400 biji dan akan dijual 3.500 biji. Saat ini si X sudah mendapatkan uang 420.000. Berapa sisa kue yang belum terjual? Nah, kita juga sudah bikinkan soalnya yang persis seperti ini simulasinya teman-teman. Kemudian ada juga soal assalamualaikum teman-teman pejuang P3K. Saya udah siap ujiannya. Untuk teknisnya 1 sampai 60 lebih pengenalan kita sebagai PLO. Tidak ada UUD. Oke, ini penting banget. 60 sampai 30 90 ada TU-nya. Pecahan sederhana, penjumlahan sederhana, wacana bacaan seperti ide gagasan nih penting teman-teman. Berarti dia dapatnya 30 soal. Masya Allah Kak, kebantu banget TO KKI ya. Ya, aku dapat 15 soal TU dan ada semua di TO NIP ASN. Wah, alhamdulillah banget ya. Karena ini kita sudah membuat soal penata layanan operasional dari tahun 2024, 2025 hingga tahun 2026. Ini berarti dia ada semua loh Kak di TO, keren banget. Mana tadi udah kebiasaan hot, jadi mudah aja kerjaannya Kak. Oke, mantap. Saya tes hari ini dapat TU sekitar 10 soal, kayaknya beda-beda setiap orang. Kalau saya dapatnya sekitar 10 nomor tadi ya. Iya, pecahan, perhitungan, campuran juga. Oke, aman. Tadi udah jelaskan juga, betul Kak, lebih kurang lebih seperti itulah contoh soalnya. Mencari siapa yang lebih dulu atau lebih banyak maklum Kak, degang ujian dengan nggak terlalu ingat. Ya, ya ada juga saya tentang dokter, berarti tadi ada soal kayak gini, berapa 5 orang dokter, nanti kita ada juga bahas dokter ini. Kemudian aku tadi ada kayaknya 10-an soal, ada yang benar hitungan kayak gini. Nanti kita tingkatkan soalnya dari seperti ini ya. Terus tadi hampir mirip gini juga, A sudah lebih dulu, B, C sama dengan D, tapi A setelah C, gitu-gitulah pokoknya bingung kan? Oke, kita akan bedah soal yang kita sudah buat berdasarkan simulasi atau field report ini teman-teman. Ready? Oke, kita akan membahas soal pertama. Baik, sebelum kita membahas soal ini terlebih dahulu, boleh teman-teman di pause videonya dan temukan apa sih jawaban dari soal ini? Baik, ini soal FR tadi ya, mengenai dokter. Nah, 5 orang dokter, dokter 1, dokter 2, dokter 3, dokter 4, dan dokter 5 sedang berada di ruang komite medis untuk memeriksa tumpukan hasil laporan pasien. Diketahui bahwa setiap dokter memeriksa jumlah berkas laporan yang berbeda. Berdasarkan data observasi, dokter 1 memeriksa laporan pasien lebih banyak daripada dokter 2. Oke, namun tidak lebih banyak daripada dokter 3. Dokter 4 memeriksa laporan pasien lebih sedikit daripada dokter 2. Dokter 5 diketahui memeriksa laporan pasien paling banyak dibandingkan dokter 3. Berdasarkan data di atas, dokter manakah yang memeriksa hasil laporan pasien paling banyak atau urutan yang pertama? Kita terjemahkan aja dulu kalimat yang dimintanya dari notasi matematika sederhana ya. Nah, yang pertama, dokter 1 lebih banyak dari dokter 2, tidak lebih banyak dari dokter 3. Berarti logikanya dokter 3 itu lebih besar dari dokter 1 atau lebih banyak ya. Dokter 1 lebih banyak juga dari dokter 2. Kemudian dokter 4 lebih sedikit dari dokter 2. Berarti dokter 2 ya lebih sedikit dari dokter 4. Nah, lanjut dokter 5. Nah, lanjut informasi yang ketiga, dokter 5 paling banyak dibandingkan dokter 3. Berarti dokter 5 itu lebih banyak daripada dokter 3. Jumlah laporan pasiennya ya. Oke, jika digabungkan itu berarti dokter 5 itu lebih banyak laporan pasiennya daripada dokter 3. Oke, dokter 3 laporan pasiennya lebih banyak dari dokter 1. Kemudian dokter 1 lebih besar atau lebih banyak dari dokter 2. Dokter 2 itu lebih besar dari dokter 4. Nah, gampang ya. Kita udah ketemu siapa ya dokter yang paling banyak laporan pasiennya, yaitu ada di E, teman-teman. Mudah bukan? Nah, untuk trik cepatnya ada namanya teknik Raja Bukit, teman-teman. Jadi, jika soal ini mencari siapa yang paling banyak atau siapa yang paling tinggi, cari nama yang selalu mengalahkan nama lain dan tidak pernah dikalahkan dia ya. Jadi, dokter 1 mengalahkan dokter 2, berarti gugur. Kemudian, dokter 3 mengalahkan
dokter 1, gugur dokter 1. Kemudian dokter 2 mengalahkan dokter 4, berarti dokter 4 gugur. Dokter 5 itu mengalahkan dokter 3, dokter 3 gugur. Jadi siapa yang paling banyak laporan pasiennya adalah dokter 5. Jawabannya benar ya, di dokter 5. Mudah ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, itu tentang alumni yang wisuda tadi ya. Mungkin teman-teman udah ada yang ingat pembahasan kita di awal atau di pembukaan ada tentang wisuda siapa yang duluan. 5 orang alumni A, B, C, D, dan E sedang membandingkan jadwal wisuda mereka. Berdasarkan catatan administrasi, diperoleh data sebagai berikut. A. Wisuda setelah B. C. Wisuda sebelum D. E. Wisuda sebelum D. Namun, ia wisuda setelah si C. B diketahui wisuda tepat setelah D. Berdasarkan informasi di atas, siapakah wisuda paling awal? Siapa kita bahas ya. Kita susun dulu urutan kejadiannya. Yang pertama, itu kelompok pertama C, E, D, itu C sebelum D. Nah, E sebelum D, tapi E sesudah C. Berarti urutannya itu C, E, dan D ya. Ya, ini urutannya. C, E, dan D. Kemudian yang kedua, ini sebagai jembatan penghubung, B wisuda tepat setelah D. B diketahui sudah tepat setelah D. Oke, berarti urusannya D itu ke B. Ya. Yang ketiga, informasinya adalah A wisuda setelah B. Urutannya berarti B baru ke A. Sudah, karena yang wisuda ada duluan adalah si B. Nah, kalau misalkan kita gabungkan C duluan daripada si E, bener nggak? Kemudian E duluan pada si D duluan daripada si B duluan daripada si A yang terakhir. Jadi, siapa yang paling duluan wisuda di sini? Adalah di C. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu mencari ide pokok. Jadi soal yang selanjutnya ini adalah pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi pengembangan Ibu Kota Nusantara IKN dengan fokus pada konsep Smart Forest City. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai katalisator transformasi ekonomi nasional melalui digitalisasi birokrasi dan penggunaan energi terbarukan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah sinkronisasi regulasi antar pemerintah pusat dan daerah serta kesiapan sumber daya manusia atau SDM dalam mengadopsi sistem kerja hibrida. Efisiensi anggaran menjadi kunci utama untuk membangun fisik tidak membebani ruang fiskal negara secara berlebihan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah apa, teman-teman? Jadi teman-teman yang udah hunting FR dari manapun, dari Telegram, dari WhatsApp, dari Facebook, dari YouTube, segala macam pun, pasti ide pokok ini pasti selalu muncul ya. Untuk menemukan ide pokok, kita harus melihat dulu struktur dari paragraf ini. Nah, yang pertama, kita harus melihat kalimat 1 dan kalimat 2 yang itu adalah topik atau dan tujuan. Lanjut, di kalimat 3 dan 4 itu adalah masalah atau hambatan. Ini kita udah pelajarin dari semenjak, kalau sekarang udah SD udah mulai belum ya menemukan ide pokok. Untuk kalimat 3 dan 4 itu masalah atau hambatan. Itu menggunakan kata sambung namun, teman-teman, ya. Yang ini menandakan peralihan ke sisi sebaliknya, yaitu sebagai tantangan atau regulasi dari SDM atau anggaran itu tersebut. Nah, kita analisis dari opsi jawabannya ini. Yang A, itu dari penggunaan energi terbarukan di Ibu Kota Nusantara. Jadi energi terbarukan hanya detail pendukung di kalimat yang kedua. Jadi yang A ini salah ya, bukan. Kemudian yang B, transformasi ekonomi nasional melalui digitalisasi birokrasi. Jadi B salah karena transformasi ekonomi hanya tujuannya bagian dari kalimat 2. Tidak mencakup masalah atau regulasi dari akte anggaran ya. Jadi ini salah ya. Yang C, tantangan dan tujuan pengembangan Ibu Kota Nusantara. Baik, ini opsinya merangkum seluruh isi paragraf yang terdiri dari dua bagian besar tadi ya. Tujuan di awal dan tantangan di tengah hingga akhir. Berarti C, kita kunci dulu jawabannya. C ini benar. Kemudian kita lihat yang D, sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau yang D itu sinkronisasi regulasi ini hanya tantangan. Kalimat yang ketiga ini ya. D, dia melupakan aspek tujuan dari pembangunan. Jadi yang D salah. Yang E, dampak ekonomi global terhadap anggaran pembangunan IKN. Kalau E ini salah juga, karena dampak ekonomi global hanya sebagai konteks di kalimat terakhir, atau kalimat yang keempat. Jadi E juga salah. Jadi fix jawaban yang benar adalah di C, teman-teman. Sedikit tips tapi berguna untuk mencari ide pokok, kita gunakan trik teori payung istilahnya, atau jebakan detail. Maksudnya gini, jadi trik payung itu, ide pokok itu seperti payung yang harus bisa kita naungi seluruh kalimat dalam paragraf. Apakah paragraf itu hanya bicara energi? Yang A berarti enggak, gugur. Apakah hanya bicara regulasi? Berarti yang D gugur.
Apakah bicara soal ikan secara umum? Itu tujuan dan tantangan? Ya, berarti C adalah jawabannya teman-teman. Nah, rumus yang paling penting adalah premis yang pertama ditambah dengan kontra itu sama dengan ide pokok. Jadi kesimpulannya, cari jawaban yang paling umum atau luas yang mencakup awal dan akhir paragraf. Bukan yang mengambil potongan kata dari satu kalimat aja. Sampai sini paham ya? Atau udah ada yang muntah? Jangan ya. Oke, kalau misalkan ini kepanjangan, kalau ini belibet banget, silahkan diulang lagi aja videonya, di rewind teman-teman ya. Sebelum kita lanjut, kami mau menginformasikan bahwa di bimbelnip.asn.id kami menyediakan paket tryout. Ada paket Mansos One, ini untuk semua jurusan. Kemudian ada paket komplit, ini untuk formasi penata layanan operasional, pengelolaan operasional, analisis, dan perencanaan ahli pertama. Nah, yang paling pentingnya teman-teman, ini ada fitur unggulan soal hot studi kasus. Kemudian sistemnya udah CAT real time. Nah, untuk pembahasannya sudah lengkap. Pembahasannya udah taktis 5, pembahasan taktis skor 5 ya. Aksesnya juga sudah berulang sampai 1 tahun. Jadi kalau misalkan tidak memuaskan hasilnya bisa diulang-ulang kembali. Kemudian ada dapat 2 bonus. Bonus yang pertama adalah kumpulan file belajar peraturan kebijakan jabatan plus file prioritas apa sih yang harus dipelajarin dalam waktu yang singkat ini. Kemudian ada bonus 2 dokumen profil dan Kamus Istilah Kementerian HAM Republik Indonesia. Ini sangat berguna banget untuk teman-teman yang lanjut ke tahap esai ya. Unggulan saat ini yaitu flash sale untuk jabatan penata layanan operasional di mana harganya cuma 15.000. Ini kayaknya lebih murah daripada parkir seharian di mall ya teman-teman ya. Tapi ini adalah untuk masa depan teman-teman. Anggap ini adalah untuk gladi bersih atau gladi resik sebelum teman-teman ujian di esok harinya. Oke, ini adalah soal FR selanjutnya dari pembahasan kita di pembukaan di awal. Ini adalah soal operasi bilangan. Soalnya adalah akar 121 ditambah akar 36 dibagi 2 pangkat 3 dikurang 3. Untuk pengerjaan ini, kita mengerjakannya di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, akar 121 adalah 11, kemudian ditambah akar dari 36 adalah 6, dibagi 2 pangkat 3 adalah 8 dikurang 3. Kita kasih kurung terlebih dahulu ya teman-teman. 11 tambah 6 adalah 17, kemudian dibagi 8 kurang 3 adalah 5. Ini pusing ya cara membaginya 17 bagi 5. Oke, kita cari pengalinya untuk menyederhanakan. 17 per 5 dikali 2. 5 juga kali 2. Dapatnya 34 per 10. 34 bagi 10, 3,4. 3,4 ada di C. Mudah bukan? Oke, ini adalah soal FR selanjutnya. Masih ingat nggak mengenai si roti yang akan dibikin oleh si X? Jadi, si X memproduksi roti sebanyak 400 biji yang rencananya akan dijual dengan harga 3.500 per biji. Saat ini si X menghitung uang hasil penjualannya dan mendapati jumlah 420.000. Berapakah sisa kue yang belum terjual? Berapa nih yang belum terjual oleh si X? Cara pertama yang kita lakukan adalah hitung yang terjual. Jadi, total uang dibagi dengan harga satuan. Total uangnya tadi ada 420.000 ya. Nah, dibagi dengan satuannya 3.500. Baginya kita coret dulu nolnya. Kita sama-sama coret. Kemudian tinggal 4.200 dibagi 35. 4.200 dan 35 sama-sama kita bagi 7. Jadi dapatnya 600 dibagi 35 dibagi 7. Dapatnya 5. 600 dibagi 5 dapat 120. Selanjutnya kita akan menghitung sisa. Jadi untuk menghitung sisa, dari 400 yang total produksi itu dikurang dengan yang terjual. 400 dikurang 120. Jadi dapatnya 280 biji. Jawabannya adalah D. Udah ya? Memang gampang sih soal-soal yang dibilang teman-teman untuk timnya. Cuman untuk waktunya sangat pendek ya teman-teman. Jadi dari 135 soal teman-teman harus mengerjakan 120 menit. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup gratis kita, silahkan ya. Kita ada grup gratis di bawah ini, di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman untuk diklik, baik di grup WhatsApp maupun di grup Telegram. Tapi kita lebih aktif di WhatsApp sih. Ini adalah soal PR untuk teman-teman. Silahkan dikerjakan di kolom komentar. Ini adalah soal FR yang terakhir dari pembahasan kita di sesi kali ini. Ini soal aritmatika sosial ya, kecepatan kerja. Jadi untuk melakukan pencariannya cari per jamnya dulu, kemudian cari per harinya, baru cari per minggunya. Ya, triknya itu gampang, hitung digit di belakangnya, ekornya teman-teman. Jika terlalu besar, kalikan yang angka belakangnya saja ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk mengerjakan soal-soal TU seperti ini, kita harus mengerjakan berdasarkan trik-trik yang agar waktunya bisa lebih cepat ya teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Pemenang tidak selalu yang pintar, tapi yang duluan tahu. Like dan subscribe video ini jika bermanfaat di kamu. Terima kasih.